Selamat malam, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE kembali makan korban. Terbaru, musisi yang juga politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani divonis dengan undang-undang ini. Divonisnya Dhani menambah panjang deretan korban pasal karet. Benarkah karet? Dari Undang-Undang ITE. Padahal sejatinya undang-undang ini diinisiasi oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian untuk merespons keresahan dunia bisnis online akan maraknya aktivitas hacker di Indonesia. Dari sini timbul pertanyaan, benarkah Undang-Undang ITE menjadi alat untuk mengebiri kebebasan berekspresi? Lalu bagaimana sebaiknya menyikapi pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE? Saya Alvito Dinova Ginting, Anda menyaksikan AFD Now. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dhani divonis 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan langsung ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Menanggapi vonis ini, Dhani menegaskan dirinya tidak pernah menyebarkan ujaran kebencian. Kalau saya sih rasa saya nggak pernah merasa melakukan ujaran kebencian ya, karena saya nggak pernah benci sama orang Tionghoa. Saya nggak pernah punya rekor benci kepada orang Tionghoa. Teman saya Tionghoa banyak, partner bisnis saya Tionghoa. Saya juga tidak mungkin menyebarkan kebencian kepada orang Kristen atau Katolik. Oma saya Katolik, tante saya Katolik, sepupu saya Protestan. Jadi kalau dianggap saya menyebarkan kebencian kepada suku ras tertentu, itu ya salah. Pentolan grup band Dewa 19 itu bukan orang pertama yang dijerat dengan pasal karet di Undang-Undang ITE. Publik tentu masih ingat pada Prita Mulyasari. Ibu rumah tangga ini dilaporkan pihak Rumah Sakit Omni Batavia dengan pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 Undang-Undang ITE. Prita sempat ditahan selama 20 hari, namun akhirnya dibebaskan. Farhad Abbas juga pernah terjerat Undang-Undang ITE pada 2013 silam. Pengacara ini dilaporkan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama, atas cuitannya di Twitter. Terakhir, status kasus ini adalah dimediasi. Penegak hukum juga pernah terjerat Undang-Undang ITE. Penyidik senior KPK Novel Baswedan dilaporkan oleh atasannya sendiri, Brigjen Polisi Aris Budiman, dengan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Akhir Agustus 2017, John Ruh Ginting dilaporkan pengacara Muanas Al-Aidid menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian. Mantan pegawai honorer tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Baik Nuril, juga pernah merasakan jerat Undang-Undang ITE. Ia dilaporkan M. Muslim, kepala sekolah di tempat ia bekerja dengan pasal 27 ayat 1 tentang pornografi. Nuril sempat ditahan polisi pada 27 Maret hingga 31 Mei 2017. Benarkah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memasung kebebasan berekspresi? Itu pertanyaan yang penting kita jawab. Mari kita bedah kembali Undang-Undang ITE bersama para narasumber kami yang telah hadir di studio malam ini. Ada Tifatul Sembiring, mantan atau Menko Minfo era 2009 hingga 2014. Sekarang ada di BPN, Prabowo Sandi sebagai juru bicara, Arya Sinulinga, juru bicara TKN Jokowi Ma'ruf, dan Muhammad Arsyad, koordinator PAKU ITE. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ada yang mau direvisi? Enggak ya? Apa itu? Undang-Undang ITE? Ya biarkan aja itu dulu, jangan setiap ada kasus direvisi. Pak Atif ada di sana waktu itu dan yang menginisiasi benar Kementerian Perdagangan dan Perindustrian waktu itu? Saya kurang begitu jelas awalnya karena saya masuk kan 2009. Ya. Sementara kasus Prita sendiri tadi kan 2008, Iwan Piliang waktu itu ya. Saya dari awal konsisten ya. Kalau undang-undang biarkan saja. Saya tidak setuju begitu ada kasus terus perubahan undang-undang terlalu cepat ya.
dites aja dulu. Bahkan untuk kasus Mas Ahmad Dhani ini saya sarankan banding aja ke pengadilan tinggi. Undang-undang itu memang harus diuji. Oke. Karena memang kata Thomas L. Friedman sendiri kan mengatakan the world is flat ya. Dunia ini sekarang udah rata gitu. Memang lucu juga kalau orang udah ribut antara Cina dengan Amerika, Cina dengan Kanada itu soal teknologi 5.0 gitu. Yeah. Kita ribut soal ujaran kebencian gitu ya. Itu menurut saya juga terlalu ini. Tapi yang penting dijaga lah etika itu. Dan kalau ingin berbicara jangan sarkas. Kita kan ingin komunikasi satu sama lain. Makanya kadang-kadang saya dikritik juga. Padahal pantun itu kan sastra asli Indonesia gitu. Jadi misalnya saya keluarkan kalau pohon berbuah ranum hati-hati memanjat, celananya sobek. Kalau orang dah mudah senyum, tandanya dia seorang caleg. Ya. Lihat aja Pak Arya, ini kan mana-mana senyum aja kerjanya. Ya kan? Nah, jadi maksud saya boleh menyindir, bahkan menyerang. Tapi kalau pantun kan nggak mungkin dipidanakan begitu ya. Terlalu lebay kalau menurut saya. Dan Jadi pantun biasanya tidak menggunakan terminologi hujatan memang biasanya ya. Ya, tapi pesannya sampai. Betul. Pesan sampai, tapi orang tidak tersinggung. Cuma diksi aja sebenarnya Iya, kan ini iya. kan. Dan itu istilahnya. nggak mudah loh bikinnya. Oke. Oh iya, susah Pak. Pokoknya Pak Atif keren deh soalnya. Pertanyaan saya begini Pak Atif. Waktu di era Pak Atif memimpin, ITE sudah ada? Itu kan diundangkannya nomor 11 2008 ya. Tapi biasanya berlaku efektif kan 3 tahun setelah itu ya, 2011. Dan bahkan ini sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 lagi. Jadi memang orang banyak terjerat itu di pasal 27 itu ya, ayat 1, 2, 3 atau ya kalau kasus Mas Dhani ini menjadi rame, apakah ini pasal 27 atau pasal 28? Yeah. SARA. Kalau SARA kan memang bukan delik aduan. Enggak, kita nanti akan bahas detail pasalnya. Cuman pertanyaan saya dibandingkan sekarang, kan itu kan oke lah kalau misalnya itu diberlakukan proporsional, oke. Tapi pertanyaannya sekarang kita menguji nih tanpa MK dulu barangkali ya. Yeah. Di zamannya Pak Atif sedemikian masifkah penggunaan ITE itu, orang kemudian dengan sangat mudah melaporkan orang lain? Kasus-kasus di masa itu ya, kasus Perita ya, dengan Batavia, Omni Batavia tadi, Iwan Biliang yang saya ingat, Farhad Abbas, tadi sudah ditayangkan juga pada masa itu ya, tidak terlalu banyak. Mungkin sekarang ini masalahnya menjadi sensitif ya, apalagi di tahun-tahun politik ini, dan juga para netizen juga ada yang berpihak ke satu calon barangkali ya, capres, yaitu seperti Pak Aryani kan jelas keberpihakannya. Sama lah Pak Atif juga. Ya sama-sama. Tapi kita di bawah salaman ini. Oh iya pasti. Kita selalu menjaga itu kan. Ya, PKS kan partai kala sembiring ya. Saya mau ke Bang Arya kemudian. Ini makin ramai, kalau saya mengutip Pak Tif tadi, itu makin ramai karena sudah masuk ke ranah politik. Berarti memang ITE ini dipakai untuk kepentingan menang atau kalah juga pada akhirnya. Nah, ini yang saya bilang bahwa sebenarnya kalau kita nggak menulis yang aneh-aneh, nggak perlu dikhawatirkan gitu. Artinya kita juga harus tahu juga, ketika menulis itu harus ada kesadaran juga bahwa kita menulis bukan untuk kita pribadi, bukan untuk kita curhat-curhatan, tapi itu untuk publik gitu. Ini yang kadang-kadang kita lupa ketika kita menulis di sosmed kita itu harusnya adalah dibaca oleh banyak orang, dibaca oleh publik gitu loh, yang bisa ribuan, ratusan ribu, itu seakan-akan kayak pidato di sebuah, bayangin kayak Bang Tif aja dia sampai berapa ratus ribu followernya, jutaan. Itu kayak ngomong di depan GBK itu. Lebih dari GBK bahkan. Lebih dari GBK, dan itu depan banyak orang dan bisa dibaca. Nah, bayangkan kalau kita maki-maki orang di sana gitu loh. Nah, yang kadang-kadang sekarang ini yang perbuatan kita itu adalah kita lupa bahwa itu hanya terkena juga gitu. Dan malah saya kadang-kadang lihatnya memang agak kadang-kadang kita ini ya, jangan dikit-dikit dikriminalisasi gitu. Tapi ya lihat juga apakah betul. Kalau memang kita nggak salah, nggak perlu khawatir sebenarnya untuk dikriminalisasi gitu. Santai-santai aja. Jadi kalau bilang dipolitisasi, dari kasus-kasus yang kita dapat sebenarnya hampir jumlahnya tidak ini ya. Memang ada beberapa kali lipat. Karena kita tahu tensi politik memang sejak Tinggi.
bukan hanya sekarang loh. Iya. Udah 4 tahun ini kan memang iya. terus saja. Dari Jadi, 2014 lah. iya, sebenarnya. jadi kemungkinan orang salah ngomong itu banyak sekali karena kesel. Kesel dia sampaikan, dia lupa gitu loh. Lupa kalau dia ngomong ke publik. Dan bayangkan, saya di penjara hanya berdasarkan screenshot satu buah kertas yang berisi foto screenshot Hasil upload. status BBM. Bang, literasi itu satu hal ya. Literasi Ya. terkait dengan penggunaan media sosial itu satu hal gitu ya. Ya. Bagaimana bijak menggunakan jempol kita untuk gadget itu satu hal. Ya. Tapi kemudian menggunakan ini untuk kepentingan menyerang, menang dan kalah, retaliasi, balas dendam. Itu yang kemudian ditangkap gitu ya. Kedua belah pihak, tidak hanya salah satu pihak saja. Benar nggak menurut Bang Arya seperti itu? Kalau saya lihatnya gini, tetap saja ya, kalau kita sudah menulis, maka kita harus siap dengan semua konsekuensi apa yang kita tulis. Apalagi kita tahu bahwa ada undang-undang ITE. Dan sebenarnya kalau orang politik dia paham betul sama undang-undang ITE ini. Makanya dia harus ketika menulis itu pun di sosmed dia harus sadar betul bahwa ini punya konsekuensi politik, konsekuensi hukum juga ada. Omongan dia pun punya konsekuensi politik, konsekuensi hukum juga ada gitu. Nah ini yang kadang-kadang harus dipahami semua gitu. Dan kita harus siap dengan semua risiko. Kalau melanggar hukum ya apa boleh buat gitu. Kalau saya melihat Pak Alvito ya, bahwa namanya politik tuh serang menyerang biasa ya. Selama serang menyerang itu dengan bahasa yang baik tentunya, menggunakan data-data yang memang valid ya, bukan hoax ya, bukan istilahnya fitnah itu boleh saja, namanya juga demokrasi ya, bertengkar betul. kita menjatuhkan lawan, menunjukkan kelemahan dia kan, gitu. Perlu juga counter jab kadang-kadang. Cuma membahasakannya menurut saya, membahasakan ini perlu kita ini kadang-kadang sosmed ini membuat orang sarkas ya. Nah, ini satu bahaya juga bagi anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak yang baru belajar, karena mereka belum terlatih untuk berbicara sopan gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang bicara apalagi sama kawannya dimasukkan juga di sosmed yang memang dikonsumsi publik tadi. Gitu. Oke, saya ke Bung Arsyad dulu. Tanggapannya saya rasa berbeda Paku ITE karena ini Paku ini adalah perhimpunan korban ya. Korban itu artinya orang yang merasa dikriminalisasi dengan menggunakan ITE. Silakan. Jadi begini Pak, sebelumnya saya Arsyad Pak, saya adalah salah satu korban Undang-Undang ITE di tahun 2012-2013 terkait dengan status BBM. Seperti yang dipaparkan Pak Arya sama Ustaz tadi, itu hanya sebagian kecil lah. Tetapi fakta di lapangan, itu banyak teman-teman media, seumpama media di Semarang sana, berusaha untuk mengungkap hasil investigasi dia terkait dengan plagiat salah satu rektor atau salah satu dosen di Semarang sana. Harus dijerat dengan Undang-Undang ITE. Ada mahasiswi di Surabaya sana, Anindya, yang berusaha untuk membela diri dari perlakuan seksual dari aparat yang membongkar paksa rapat mereka di Surabaya sana, terpaksa juga dijerat Undang-Undang ITE. Ada Ibu Dani di Sentul sana yang berusaha untuk mencari air bersih terhadap warga Sentul sana, juga dijerat Undang-Undang ITE. Yang paling dekat adalah Ibu Nuril, Bait Nuril, seorang honorer yang harus dijerat Undang-Undang ITE, bahkan disuruh membayar denda 500 juta karena berusaha membela diri terhadap perilaku seksual dari atasannya. Nah, penerapan dari Undang-Undang ITE ini yang sangat kami sesalkan. Kenapa? Karena kami melihat bahwa implikasi di lapangan itu lebih banyak digunakan untuk barter perkara, balas dendam, intervensi, dan itu banyak terjadi. Saya sendiri Pak, saya ini korban dari... Nah, ceritanya gimana? Kan Bung Arsyad mengatakan bahwa korban 2012-2013. Ya. Ceritanya kayak gimana? Jadi saya ini diundang salah satu stasiun TV lokal di Makassar sana untuk menjadi narasumber. Sementara live tiba-tiba ada sekelompok orang masuk memukuli saya. Ini sementara live, jadi otomatis akan terlihat orang-orang yang memukuli itu. Saya dibawa lari ke rumah sakit, setelah itu saya di BAP oleh kepolisian. Sementara dalam rumah sakit itu saya mempertanyakan kepolisian itu bagaimana
pelaku pemukulan saya kok sampai hari ini tidak ditangkap, tidak ditangani. Bahkan saya meminta ini otak pelakunya harus segera ditangkap karena ketahuan kok orang dia mempunyai baju seragam dan lain-lainnya. Nah, saya malah mendapat ancaman, ada ancaman pembunuhan lah, lain-lain lah. Itu pakai bahasa kebun binatang nggak istilahnya? Enggak, tulisan saya Novir ancaman koruptor Nurdin Halid. Jangan pilih adik koruptor. Nah, satu kalimat itu yang menjadikan saya harus dipenjara selama 3 hari di Polda Sulselbar, setelah itu penangguhan, setelah itu dipenjara lagi selama 100 hari di rutan. Dan bayangkan, saya dipenjara hanya berdasarkan screenshot satu buah kertas yang berisi foto screenshot hasil status BBM yang tidak sama sekali tidak diuji forensik. Bahkan orang yang berteman dengan BBM itu tidak ditampilkan tetapi handphonenya nggak ada. Nah, dengan semudah itukah saya dipenjara selama 103 hari? Bayangkan dalam proses penahanan saya, orang tua saya harus menjual rumah untuk pindah dari tempat tinggal kami di Kota Makassar, pindah ke Goa karena ketakutan. Karena ya kita tahu sendiri siapa beliau. Yang kedua lagi pada saat proses penahanan selama 100 hari tanpa alat bukti yang jelas. Nah, pada saat bebas jaksa juga kasasi. Dalam proses kasasi saya baru terima kemarin bahwa saya bebas murni. Dari 2013 sampai dengan 2018 saya tidak bisa mencari kerja sama sekali karena status terpidana itu belum inkrah walaupun sudah bebas. Nah, di dalam proses pengadilan sendiri yang katanya korban merasa bahwa karena saya dia kalah dengan pilkada. Lah, apa hubungannya dengan status saya Anda kalah pilkada? Toh saya di penjara, dia maju legislatif kalah juga. Artinya ini tuduhannya ini hanya sepihak. Tidak ada kepastian, kejelasan bahwa kamu tercermakan karena apa, harus jelas apa efek dari Anda adalah aktor politik tingkat lokal atau bagian dari tim pemenangan tingkat lokal? Saya nggak bagian dari mana-mana. Saya itu hanya tidak menginginkan ya saya hanya dipanggil narasumber karena saya ada memasang tanda gambar itu dengan tagline saya Golkar, saya None yang tidak memilih pasangan lain. Alasan saya tidak memilih pasangan lain karena melihat bahwa proses politik dari Partai Golkar itu untuk menunjuk adik Nurdin Halid itu tidak real. Jadi sebenarnya sih intinya kan sebenarnya politik juga gitu. Ini kalau misalnya kita dengar Pak Tifatul dan Bang Arya kayaknya ini TST aja nih, kalau misalnya main jangan cengeng, kalau misalnya ditangkap ya konsekuensi, kira-kira gitu. Kira-kira gitu kan? Kita gini Pak Mas Alvito ya. Kita ini putusan pengadilan itu kan harus sudah hormati ya. Betul. Satu. Setuju. Whatever itu udah diputuskan. Jadi kalau nggak puas ya kita naik ke pengadilan tinggi kan, nggak puas lagi ke kasasi. Akan tetapi memang kalau dari saya setuju bahwa dalam hal ini pihak kepolisian juga perlu hati-hati, harus cermat gitu melihat ini perlu dilanjutkan atau tidak. Kan awalnya dari sini ya, penyelidikan maupun penyidikan itu. Nah, teman-teman kepolisian ini kita naikkan anggarannya udah di atas 100 triliun ini ya, juga bekerja, teman-teman kejaksaan juga sama saya pikir ya. Nah, karena terutama ya kasus Ahmad Dhani ini kan menjelang Pilpres dan beliau salah seorang caleg pula gitu di salah satu partai. Ya, tentu ini sensitif kan. Orang bisa gampang sekali menafsirkan bahwa ini ada nuansa politik di situ gitu. Jadi kalau menurut saya ini perlu dilanjutkan atau tidak saringannya tentu di pihak penyidik ya. Tapi keputusan dari pengadilan dan terus saya bersimpati juga kepada Pak Arsyad tadi bahwa sistem peradilan kita banyak sebetulnya yang perlu dibenahi ya, termasuk hakim-hakim itu juga kan ada. Tapi undang-undangnya nggak ada masalah. Kalau menurut saya undang-undang ini diuji saja dulu, jangan bentar-bentar ada korban ini diganti. Bikin undang-undang itu satu ya, lama itu prosesnya. Ya, itu harus ada kesepakatan pemerintah sama DPR dan sebagainya. Cuman jangan juga dalam tanda kutip ada kesan begitu, ada kesan ya. Kesan digunakan sebagai alat politik gitu ya.
Walaupun ya itu kan sesuatu yang susah dibuktikan, diukur gitu. Jadi kalau menurut saya tetap kita hormati, akan tapi kepada teman-teman aparat juga jelilah melihat, terutama di menjelang pilpres ini. Jangan hal kecil semua diusut, hal kecil orang mau berkontes. Jadi jadi debat publik sekarang, hukum itu kan harus ada rasa keadilan, mendidik gitu ya. Restoratif justice istilahnya gitu. Jadi barangkali ada hal-hal yang memang penting sekali gitu ya untuk dilanjutkan. Gimana? Ya, tapi sebenarnya Pak Ustadz, dari sisi politik itu hanya sekitar 6 sekian persen untuk orang-orang yang dijerat dengan isu yang punya masalah dengan hanya kecil. Malah yang paling banyak itu adalah aktivis dengan dosen maupun media, wartawan di sini. Kenapa? Karena itu tadi yang aku bilang, orang undang-undang ITE ini bukan hanya sebagian kecil digunakan oleh politisi, tetapi paling banyak digunakan orang itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk membungkam orang-orang yang berusaha untuk membongkar hal-hal yang mereka anggap tabu. Harus dijaga juga ya. Nanti tiba-tiba dimaki-maki, habis itu cuek. Nggak apa-apa kok maki-maki orang. Undang-undang ITE ini adalah benih dendam yang ditanamkan pemerintah kepada rakyatnya. Ya. Jadi mungkin ini kaitan dengan pasal 27 ayat 3 kali ya, terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan itu. Kita cek lagi, kita cek dulu pasal 27. Kita punya punya datanya, pasal 27 ayat 3. Ini apakah kemudian menjadi undang-undang karet yang baru gitu ya? Pasal 27 ayat 3 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ini dia Bang tuh maksud. Nah ini kan akan dipakai oleh penyidik kan. Betul. Itu loh maksud saya itu. Jadi tapi kan pertama delik aduan dulu kan, orang mengadu. Ya, ini delik gitu aduan kan? ini. Ya kalau masalah Ahmad Dhani ini kan sebagian di publik nih diskusinya termasuk juga pakar hukum mengatakan ini deliknya delik penghinaan. Tapi ada juga mengatakan ini sara gitu kan. Nah ini kan diskusi-diskusi itu. Tapi memang saya setuju seandainya pasal 27 ayat 3 itu tidak digunakan untuk terlalu mudah gitu, karena itu betul juga sebagian melihat ini gampang ditarik ke sana kemari, makanya penyidik dalam hal ini Polri ini harus bijak melihat. Bayangkan saya Pak Ustadz, baru-baru ada 2 kasus yang masuk, itu seorang artis public figure yang mendapat cibiran dari netizen terkait dengan anaknya yang gitu, itu harus melaporkan undang-undang pasal 27 ayat 3. Jadi yang kami maksud kenapa kami terus menolak bahwa pasal 27 ayat 3 ini harus segera dihapus lah. Kenapa? Karena hal-hal yang sepele, receh-receh itu, anggaplah kita diskusi begini, tiba-tiba Bang Vito buang angin seumpama, tiba-tiba saya SMS istri saya bahwa Bang Vito buang angin nih, nggak sopan atau apa, itu bisa dijerat undang-undang ITE. Karena penghina pencemaran nama baik. Karena Bang Vito merasa gara-gara SMS saya itu, Bang Vito merasa tercemarkan nama baiknya. Tapi kalau kita, makanya ini memang dilema, makanya memang penerapannya yang harus tegas, harusnya lebih hati-hati gitu ya. Tapi bahaya lah kalau nanti orang menghina-hina juga bisa gampang, susah juga. Makanya Pak, Nah ini yang namanya harus dijaga juga ya. Nanti tiba-tiba dimaki-maki, habis itu cuek. Nggak apa-apa kok maki-maki orang. Baru dihina, difitnah apa semua, habis cuek aja. Bukan Pak. Jadi, nah ini yang penerapan ini yang harus kita jaga. Gitu. Indonesia ini sangat luas dan sangat beragam. Abang di Medan seumpama suara pelan itu bukan orang Medan namanya. Betul. Orang di Makassar ada juga beberapa orang di kampung saya kalau tidak menjemput nama binatang itu kurang dekat kata rasanya. Sama juga di Jawa Timur misalnya. Jadi perilaku yang normatif yang biasa terjadi kehidupan sehari-hari ini berusaha dihalangi di dunia media sosial. Kita diajak untuk santun, diajak untuk ini memang baik, tetapi belum semua mampu berlaku seperti itu. Makanya kami sangat berharap bahwa
permasalahan nih yang sifatnya pencemaran ini jangan larikan ke pidana, Pak. Tapi larinya ke perdata. Gugat aja ke perdata. Kenapa? Di situ terungkap dengan jelas apa sih bentuk kerugian. Negara nggak perlu hadir dalam persoalan receh-receh masyarakatnya. Masa persoalan karena saya bilangnya abang ini gendut seumpama harus negara turun tangan untuk melawan saya. Yang ada adalah dendam. Karena kalau saya di penjara, saya ini di penjara kemarin 100 hari, ini tidak menyelesaikan masalah, Pak. Saya ini pasti akan berpikir, wah, kamu sudah penjara saya enak saja. Nah, Ada dendam lagi. ada dendam yang timbul. Makanya saya selalu mengatakan bahwa Undang-Undang ITE ini adalah benih dendam yang ditanamkan pemerintah kepada rakyatnya. Bayangkan aja, selama 10 tahun berapa banyak orang di penjara. Kalau data dari Paku ITE berapa korban yang sudah terdata? Untuk sampai dengan 2019 awal ini ada sekitar ini yang kami himpun adalah benar-benar orang yang berupaya untuk menggunakan pasal 28 ini. 27 apa 28? Nah, Sara. bukan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oh, iya. Kebebasan berekspresi. Dan berpendapat ada sekitar 257 orang. Tetapi 257 orang ini 47% itu selesai di kepolisian. Makanya kenapa kami selalu merasa bahwa undang-undang ini adalah alat atau ya kalau kami selalu bilang kalau dulu yang diktator itu hanya Soeharto, sekarang ini undang-undang ITE ini adalah alat kediktatoran yang digunakan hanya kepada 3 oknum, penguasa, aparat, dan pemilik modal. Ketiga oknum inilah yang kerap menggunakan undang-undang ITE ini. Politisi itu hanya sebagian kecil lah. Karena ya mohon maaf Pak, politisi ini juga kenapa kami anggap kecil tetapi punya efek yang besar. Ya kayak Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, timnya ya. Selalu mengujar kebencian, mengujar hoaks. Maka publik terikut dengan untuk membuat hoaks, membuat ujaran kebencian. Nah, makanya kami sangat berharap dengan pemilu ini sebenarnya orang-orang inilah yang memberikan pembelajaran politik yang baik, pembelajaran bagaimana menggunakan media sosial, pembelajaran bagaimana bertutur kata yang baik. Literasi. Kita lihat di media-media di mana saja, malah kedua kelompok ini yang banyak mengajarkan Menganjurkan. kami, iya, untuk berbuat Gimana, silakan tanggapi. berontar kasar. Nah itu yang saya katakan bahwa memang kita butuh literasi besar, sebesaran gitu ya. Semua pihak juga harus bangun namanya literasi. Dari tim kampanye pun juga wajib untuk membuat literasi-literasi yang Terutama benar. pemimpinnya, bicaranya mesti yang lurus-lurus. Lurus, bahasanya enak nyaman untuk rakyat gitu ya. Pasti ke bawah-bawah juga enak gitu. Jadi saya sepakat bahwa kita juga Jadi harus. jangan ngomong kotoran WC ya di depan umum ya. Jadi kita harus menghilangkan lah metode-metode itu gitu ya. Hoax-hoax juga dihilangkan. Kita sepakat banget itu. Memang harusnya dilakukan oleh semua pihak gitu. Dan dimulai dari semua lah, dari kita. Kalau sekarang tim kampanye yang memulai itu gitu. Sepakat tuh itu. Dan tadi kayak kasus Ahmad Dhani sebenarnya bukan pasal 27 Bang. Tapi 28. Iya, dia divonis pasal 28. 28, Maksud saya debat di publik, Iya. termasuk pakar hukum sebagian mengatakan Di 27. sebetulnya dia 27 karena dia yang disebut sama dia kan nama Pak Ahok gitu. iya. Nah, pasal 27 harus ada delik aduan. Aduan. Sementara dia diputuskan yang pasal 28 tidak perlu aduan. Iya. Gitu. Tapi kalau kami melihat dari kasus Ahmad Dhani ini sebenarnya adalah 2 kelompok yang berselisih paham. Itu yang saya bilang, 2 kelompok ini telah ditanamkan kedendaman dengan Undang-Undang ITE. Yang pertama Ahok Iya, dijerat jadi undang-undang ini adalah alat retaliasi, alat balas dendam. Alat balas dendam untuk dari kedua berperang. kelompok ini. Nah, satu yang Indonesia lupa bahwa Ambon yang begitu berselisih dengan SARA itu diselesaikan bukan dengan memenjarakan, tetapi diselesaikan dengan rekonsiliasi. Kenapa kedua kelompok ini tidak rekonsiliasi aja? Gimana rekonsiliasi? Orang kontes gimana? Ya, enggak, Nanti setelah pemilu. Ini kan udah selesai, Pak. Udah selesai. Ini bukan antara Prabowo dengan Jokowi. tetapi ini ada antara Ahok dengan Ya, tapi kan orang tuh ngelihat proksi ini masih lanjut nih. ini berlanjut. Itu makanya aku bilang harusnya selesai pilkada. Barang ini sudah selesai, tetapi ini terus berlanjut. Apakah ada? Nah, Mas. Kalau masalah itu agak panjang implikasinya. Kita nggak bisa melihat kasus Pak Basuki kemarin tuh hanya kasus DKI, pilkada DKI. Bahkan itu kan kalau kita lihat agak meluas ya keterlibatan publik ya. Jadi
Udahlah, saya setuju bahwa itu sudah mestinya diakhiri. Mestinya. Nah, himbauan ini harus kuat dari kedua belah pihak. Udahlah, kita ini bersatu ya, NKRI, kita ini gabung kembali membangun Indonesia. Nah, makanya tadi literasi tadi, pemimpin itu harus jadi panutan. Kata Raja Ali Haji, siapa berkata kasar, banyak orang merasa gusar. Siapa berkata lembut, banyak orang jadi pengikut. Gitu. Jadi, tapi ya, itu kan sastra asli kita, itu Kurindam 12 itu. Ya. 12. Tapi nggak bunyi itu, Pak. Hari gini tuh kurang kenceng tuh. Kalau nggak kenceng nggak asik tuh. Kita lihat dulu pasal 28 yang disoal tadi seperti apa. Kita baca bersama-sama, apakah ini juga mengernyitkan kening seperti pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Bagaimana Bung Arsyad? Ya. Kalau ini oke. Ya, ini juga sebenarnya masih kenapa kami selalu bilang pasal 27 sampai dengan 29 itu masih abstrak. Kenapa masih abstrak? Karena tidak ada kepastian di sini bahwa dengan apa yang dimaksud dengan mencemarkan, yang dimaksud dengan menyebarkan permusuhan, kebencian itu tidak teratur dengan memang Pak Arsad itu kan hakim nanti yang memutuskan. Tapi kalau soal blasphemy ini saya setuju karena dimanapun di negara manapun blasphemy itu penghinaan terhadap suku, ras, agama itu memang berat ya. Nanti bahaya loh kita hina-hina pun. Apalagi kita lebih 300 suku ya. Atau bisa nggak Bung Arsyad begini, kita balik logikanya. Ini merupakan proses kita mensivilize diri kita dalam ranah sosial media atau ranah cyber. Ini memang berdarah-darah nih di awal sampai akhirnya kemudian timbullah keadaban kematangan yang stabil di masa depan. Kita ini harus percaya kepada hukum, kepada pengadilan. Kalau enggak, ya kita akan pakai hukum rimba kan begitu. Tapi ya Kak, sepengetahuan saya hukum itu mengikut kebiasaan masyarakat. Kehadiran pemerintah itu hadir untuk mencerdaskan masyarakatnya, bukan memenjarakan. Undang-undang ini jelas tujuannya adalah untuk memenjarakan, bukan untuk mencerdaskan. Coba lihat sekarang masyarakat, apa dia kayak saya semua Mas. Sekarang memposting sesuatu rasa takut yang ada. Masyarakat sekarang ini lebih mengedepankan rasa takut untuk bermedia sosial ketimbang dia harus belajar untuk menggunakan media sosial dengan baik. Ada anak dari kami banyak wawancara kepada masyarakat di sana di hampir seluruh daerah. Kita banyak wawancara mahasiswa maupun siswa. Mereka ini ada hal unek-unek yang ingin dia sampaikan, itu akhirnya tertahan. Ada salah satu sumpah murid SD atau SMP, dia diminta untuk membuat karangan, sebuah karangan oleh gurunya. Dia mencoba untuk bagaimana memperlihatkan perilaku anggota DPR yang agak menyimpang. Itu ditegur sama gurunya agar jangan sampai kena hukum pidana begitu. Jadi standar kritis kita menjadi rendah gara-gara ada semacam kungkungan semacam ini. Padahal begini Mas, kita ini udah bertahun-tahun loh dijajah oleh. Harusnya kita kuat, jangan lembek. Masa hanya karena hal-hal yang remeh-remeh kayak gini kita udah merasa baperan atau apa. Harusnya dengan kita sudah pernah dijajah bertahun-tahun, harusnya membuat kita ini menjadi kuat. Kuat dalam arti apa? Ya, janganlah terlalu mudah tersinggung dengan hal-hal yang receh-receh gitu. Maksud saya begitu. Jadi ini begini, kalau kan banyak yang anonim juga nih Pak. Ya. Kalau sosmed ini ya. Betul. Teman-teman orang-orang seperti Pak Arya, mungkin yang lain-lain yang followersnya banyak ya. Rasanya kita itu Pak Arsad juga ditimpukin tiap sebentar. Cuman kita nggak tahu nih yang nipu kita di siapa gitu loh. Karena tuh banyak yang anonim ya, bahkan bahasanya juga luar biasa ya. Jadi
lama-lama tapi melatih mental kita juga jadi kebal. Saya gitu. masih ingat waktu Pak Tief menjabat sebagai Menkominfo itu musuhnya banyak. Ya. Dan bukan hanya anonim loh, yang ada namanya. Itu juga, tapi ini pribadi saja. Kenapa nggak menggunakan undang-undang ITE misalnya? Saya belum pernah itu mengadukan Kenapa? orang yang saya pikir ya biar Latihan mental. mental satu, yang kedua, saya setuju kalau untuk mensivilize ini masyarakat ini menggunakan teknologi kan, regulation follow the technology kan, jadi undang-undang itu dibuat karena ada lahir teknologi baru gitu. Jadi kalau menurut saya, karena kita perlu mempertahankan NKRI ini juga perlu dibuat aturan. Salah satunya harapan saya adalah bahwa sosial media ini bukan hanya menyatukan kita secara sinyal, tapi secara hati juga tersambung gitu. Nah ini sebetulnya mengungkapkan apa saja sih tidak ada masalah. Cuman how to speak to the people gitu. Bagaimana kita menyampaikan itu kan, how to deliver that message gitu kan gitu sebetulnya. Apalagi sekarang kita tahu bahwa sosmed tuh hampir 46% tuh ada sosmed tuh hoax semua gitu. Nah ini kan berbahaya ini. Kalau nggak dijaga oleh regulasi, waduh kita bisa ribut antar suku. Karena kejadian di Amerika, ada satu negara bagian itu, tiba-tiba ada di Supi, dikatakan bahwa kelompok Islam ini mau bangun gedung masjid dan sebagainya bla bla bla. Itu dikomporin nih ke kelompok yang Kristen. Nah, habis itu di kelompok Islamnya diberitahu juga bahwa mereka melakukan penolakan. Udah awalnya nggak ada masalah, tapi lama-lama dikompor-kompori, perang. Makanya Dan terjadi akhirnya bentrok agama di sana yang tadinya nggak ada masalah di bentrok agama. Nah ini yang saya katakan bahwa harus saya sepakat bahwa regulasi itu untuk civilize kita gitu, untuk mendidik kita supaya tahu menggunakan beradab lah kita ini, itu yang penting gitu. Tapi bukan rakyatnya yang dihukum, Pak. Maksud saya harusnya penyedia laman ini yang dijerat. Makanya kenapa kami sarankan lari ke ranah perdata agar penyedia layanan ini yang harus dijerat. Mereka kontrol. Kenapa memudahkan orang untuk membuat anonim? Kenapa memudahkan orang untuk kalau jangan mereka hanya mencari keuntungan dengan orang mendaftar, beriklan, bersponsor apa segala macam, tetapi tidak ada tanggung jawab bahwa kamu harus ada batasan-batasan loh. Kamu tidak boleh membuat satu orang berlebih dari satu akun. Itu harus jelas. Jangan rakyat Indonesia masyarakatnya yang Saya kalau saya tangkap Pak Arsad ini yang lebih penting lagi sebenarnya peran pemerintah ya dalam literasi masyarakat dalam menggunakan teknologi dan bahasa ini, itu sebetulnya. Jadi dulu barangkali juga sekarang masih lanjut ya, itu kita datang ke kampus-kampus bagaimana menggunakan, karena ya namanya sosmed ini dulu kita mungkin hanya sebagai receiver ya, penerima daripada informasi kan. Sekarang ini dia sekaligus produsernya gitu, generated ya kan? content, ya. Nah, sementara receiver dia oke, tapi begitu dia merespon ya kan, ini mungkin cara-caranya nggak pas gitu ya. Mungkin di situ ini ya nggak bisa sekarang anak-anak di rumah misalnya dia lihat, dan belum masanya dia juga main sosmed ya kan. Pak Tief, Bang Arya, bapak-bapak ini kan somehow salah satunya pasti akan menjadi pihak the ruler party gitu loh, the ruler side gitu ya. Apakah ini memang dibiarkan saja seperti itu karena ya kita juga punya ya seperti yang dikatakan ya, korban. Mereka mengistilahkan korban. Kita bisa berdebat soal itu. Tapi apakah ini ya memang seperti ini adanya? Kita tahanin aja sampai pada suatu ketika muncul titik kesetimbangan di mana kita benar-benar paham. Ya, satu sisi ya kita harus menguji undang-undang. Tapi yang kedua adalah pihak aparat. Kita mohon juga kebijakannya dalam menjalankan pasal-pasal ini tadi. Jadi istilahnya Pak Arsyad tadi, jangan yang ece-ece juga langsung diapakan, terutama menjelang pemilu ini, tahan diri. Nah, kalau menurut saya sih tugas polisi memang seperti itu, tugas teman-teman dari kejaksaan seperti itu ya. Tapi
dalam hal ini mana yang perlu dilanjutkan, mana yang tidak. Karena tadi secara angka juga beberapa hal itu kan Prita sendiri kan dibebaskan ya. Baik Nuril nggak tahu di MA itu gimana terakhir. Dia di penjara. Di awal dia bebas. Di pengadilan tinggi dia ini. Nggak ada pengadilan tinggi. Karena dia contohnya kayak gitu. Nah dari banyak kasus itu yang bebas juga banyak. Artinya hasil penyelidikan dan penyidikan di pihak kepolisian itu juga diputuskan oleh hakim. Jadi pesan saya gini Pak Alvito, kita ini harus percaya kepada hukum, kepada pengadilan. Kalau enggak, ya kita akan pakai hukum rimba kan begitu. Tapi tolong juga sistem peradilan kita ini dibenahi juga. Dalam ini bicara umum ya. Untuk banyak hal. Semua kalau itu sih, karena banyak juga. Ini hal. KY juga harus bertindak tegas kepada hakim-hakim yang nakal. Ada juga kok hakim-hakim melakukan pelanggaran moral, tata cara persidangan dan sebagainya. Ini menurut saya juga supaya masyarakat publik ini percaya gitu. Supaya rasa keadilan mereka itu tidak terganggu, terusik. Kalau dia tidak merasa tidak percaya kan nanti dia bisa pakai hukum rimba, kan itu lebih berbahaya lagi kalau menurut saya. Ya, kalau saya sih setuju ya bahwa di Jerman kan yang namanya penyedia aplikasi tersebut itu sudah terkenal. Kalau mereka ketahuan bisa ada hoax di mereka, Facebook atau yang lainnya, mereka terkena hukuman gitu. Itu harus dilakukan sehingga penyelenggara pun harus ikut bertanggung jawab. Saya sepakat banget dengan media itu. maksudnya. Iya, jadi Facebooknya, apakah Twitternya atau apapun itu ikut bertanggung jawab terhadap kontennya sendiri. Buktinya sekarang mereka bisa tuh menutup akun-akun palsu. Artinya mereka tahu gitu loh. Jadi kalau itu saya setuju betul tuh harus dilakukan itu. Yang kedua mengenai regulasi ini, nah itu sebenarnya itu yang perlu. Mungkin nanti ke depan sebenarnya kemarin tuh udah direvisi Bang ya. Nah, Dari 6 tahun hukuman jadi 4 tahun. Ya. Dari hukum udah berubah juga. Mungkin ke depan kita perlu dorong sama-sama lagi supaya lebih jelas. Kalau receh gitu cukup mediasi gitu. yang Jadi mediasi juga ada. Iya, kasusnya ada. mediasi. Malah 47% itu selesai di kepolisian. Itu makanya Jadi polisinya yang menginisiasi. Udah mediasi aja lah kalian ngobrol di sini gitu. ada barter perkara rupanya. Dari 47% ini kami Contohnya kayak dapatkan gimana? adalah kayak seumpama kayak kasus saya. Ini valid nih ya? Valid. Ini datanya ya. Saya harus mencabut laporan yang memungkuli saya. Baru selesai. Baru saya juga laporan itu dicabut. Begitu hampir semua orang yang Ibu Anin di Surabaya harus mencabut juga laporan di Propam terkait pelecehan seksualnya. Baru dia akan dicabut juga laporan ininya. Makanya saya bilang, saya sih sangat berharap pemerintah khususnya dari tim Pak Jokowi maupun tim Prabowo ketika memimpin nanti hal-hal seperti ini janganlah dilari ke pidana. Kalau aspirasinya Paku ITE apa? Kami berharap Apa gerakan kemudian next campaign-nya apa terkait dengan ini? yang pertama itu kami sangat berharap undang-undang pasal karet undang-undang ITE ini harus dihapuskan di pidana. Ada cerita lucu tadi orang kasus tabrakan hingga meninggal dunia dihukum 1 tahun, sementara ini cuma penghinaan dihukum 1,5 tahun gitu. Sudah diajukan ke MK misalnya? Kami hari ini sudah 2 kali menemui Komnas HAM untuk meminta Komnas HAM turun ikut terlibat karena yang dihilangkan ini adalah hak dari masyarakat pasal 28 itu. Yang kedua, kami sedang menyusun buku terkait dengan cerita korban dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana proses penyelidikan sampai dengan putusan. Karena dari hasil pantauan kami 50% itu orang yang terjerat undang-undang ITE tidak paham dengan proses regulasi. Dan tidak tahu ada aturan Tidak seperti itu. Tahu ada aturan tapi tidak mengetahui secara rinci. Tidak menyadari bahwa ternyata dengan mengejek temannya gendut itu bisa dipenjara, itu nggak paham sampai di situ. Okay. Makanya kami akan membuat buku agar bisa memberikan pemahaman. Yang paling kami inginkan kepada pemerintah yang akan menjabat nantinya, karena untuk merevisi saat ini sangat susah. Sorry, saya potong dulu tapi. Paku ITE ini sepakat bahwa ini dibebaskan aja, los aja, orang mau ngomong apa aja, toh itu di ranah sosial media kok. Enggak. Jadi kita seperti dulu aja lah. Bagaimana kalau ada tulisan di koran dibalas dengan tulisan. Nah, kalau ada
penghinaan atau yang merasa tercemarkan, ayo monggo kita lari perdata. Kenapa di perdata? Karena di situ jelas kita bisa menampilkan inilah bentuk kerugian saya karena kamu menyerang saya. Kalau di pidana perselisihan antara warganya ini pemerintah turun-turun campur tangan. Berarti rakyatnya melawan pemerintah dan kebanyakan itu tumpang tindih. Rata-rata orang yang terjerat ini orang yang tidak mampu dan jujur menggunakan undang-undang ITE ini sangatlah mahal. Kenapa saya bilang sangatlah mahal? Kita harus menyiapkan 3 saksi ahli pidana, ahli ITE maupun ahli bahasa. Itu untuk melaporkan. Untuk melaporkan ini pelapornya harus menyiapkan 3 saksi ahli. Anggaplah saya satu saksi ahli ini 10 juta. Berarti harus 30 juta. Sekitar 30 juta. Kalau pelapornya kayak saya di Makassar, harus membawa penyidik itu ke Menkominfo karena tidak Dinas Infokom tidak bisa memeriksa. Yang di dalam undang-undang itu yang bisa memeriksa adalah Menkominfo sebagai Kemenkominfo yang bisa memeriksa, membawa penyidik lagi ke sana. Itu membutuhkan biaya yang besar. Intinya saya lihat Pak Alvito ini masalah keadilan ya. Jadi mengapa publik katakan diskusi di televisi beberapa juga saya tonton, sebab ketidakadilan di satu perkara itu akan merusak rasa keadilan di hal-hal yang lain. Jadi misalnya makanya saya menghimbau dengan atau memohonlah bahwa menjelang ini tahun politik ya. Jadi nanti muncul gini, yang ini kenapa dihukum gitu loh. Yang pihak sana begini kenapa. Jadi ini ramai di sosmed juga ramai ya. Jadi yang penting ke depan itu rasa keadilan masyarakat, karena tujuan hukum itu kan begitu. Tegaknya rasa keadilan, kepastian hukum begitu kan. Nah, kalau ininya kan vonis itu sendiri ada efek jera misalnya, seperti kalau memang betul orang itu bersalah kan. Dan sudah diputus. Jadi rasa keadilan ini, keadilan masyarakat misalnya, termasuk juga kalau kita lihat Ahmad Dhani tadi yang diwawancara, dia merasa ada satu unfair gitu ya. Ya kalau menurut saya monggo ke banding ke pengadilan tinggi. Jadi proses lagi secara hukum. Tapi tetap koridor hukum gitu loh. Ya gitu ya, saya rasa tetap aja karena kalau udah ruang keputusan pengadilan kan itu udah ruangnya yudikatif gitu ya. Jadi itu kita serahkan pada mereka dan sekarang ada ruang mereka untuk misalnya Ahmad Dhani ya punya ruang berikutnya untuk banding gitu sih. Itu aja. Kalau tadi ide tadi tuh ya nanti berikutnya dia nanti pada soal yang disinggung sama Pak Atif tadi, ada perasaan yang tidak seimbang, yang ini kok dihukum, yang ini udah ngomong lama diproses juga enggak misalnya gitu. Dikejar aja polisinya. Kalau saya sih gitu ya. Kita kejar aja polisinya, teman-teman dari yang merasa tidak adil ya dikejar ke polisinya supaya mengejar gitu ya. Pasti nggak mungkin lah, masa kayak gini nggak mungkin mereka main-main juga. Takut banget kalau buat keadilan gitu. Tapi energi besar Pak, kalau ya Prita, Bait Nuril, atau teman-teman kayak saya, itu mungkin dilirik media. Tapi banyak orang di luar sana yang tanpa lirik, itu ya terpaksa harus mendekam 2 tahun, bahkan ada 1 tahun, ada yang 6 bulan. Ada cerita lucu tadi orang, kasus tabrakan hingga meninggal dunia dihukum 1 tahun, sementara ini cuma penghinaan dihukum 1,5 tahun. Gitu. Ada di Jogja seorang ibu rumah tangga yang dalam proses perceraian, tetapi belum ingkrah perceraiannya. Si ibu ini merubah statusnya dari bernikah dengan sang suami dengan jadi single. Hanya sesimpel itu. Hanya sesimpel itu. Ibu ini terpaksa dijerat undang-undang ITE. Seperti itulah penerapan undang-undang ITE di lapangan. Dan ini yang kami dapatkan. Kenapa kami dapatkan? Karena setiap korban itu pasti akan melapor ke kami. Nah, kami minta kita bedah dulu kasusnya, apakah ini benar-benar orang yang mencoba untuk pasal 28 itu mencari berekspresi atau berpendapat. Atau kalau penghinaan, pencemaran nama baik, menghasut orang membenci, menghasut orang untuk Anda itu dihukum. Kalau dengan orang yang dengan sengaja untuk mengujar kebencian, orang-orang yang dengan sengaja untuk menghujat, ya kami memang tidak sepakat dengan itu. Tetapi sebenarnya ada ruang-ruang lain. Jangan undang-undang perdata, jangan undang-undang ITE ini yang dimasukkan karena hukumannya terlalu tinggi menurut kami. Itu sampai 4 tahun. Jadi beda gini, dengan pokok perkara cuma 9 bulan.
ada satu sisi ini undang-undang kan sudah berlaku, ya kan? Berarti ini kan yang dia usulkan perubahan. Saya pikir silakan aja ajukan satu kajian, kajian tentang katakanlah tadi disebut pasal karet gitu ya dalam kasarnya kan, jangan saya dituntut lagi undang-undang ITE. Katakanlah ini karet bisa ditarik ke sana kemari. Termasuk juga yang di Jogja itu siapa? Florence itu yang Siombing ya. Yang waktu itu juga kan ramai juga persidangannya. Nah, ini contohnya. Jadi kalaupun ada secara matang kita kaji kembali, kita dudukkan kembali, tapi harus dirubah, silakan saja. Tapi clear loh begitu ya. Jangan, ini masalahnya kan sebelum terjadi perubahan. Jadi poinnya adalah perubahan undang-undang ITE. Nah, karena itu sudah dirubah juga. Di tahun 2016 ada revisi nomor 19 sekarang, dulu 11 2008 ke 19 2016. Jadi kalau ada lagi bukan hanya undang-undang ITE, undang-undang yang lain pun ini menurut saya banyak sekali, banyak pasal karet. Misalnya gini, memperkaya orang lain itu ya. Nah, itu juga bisa ditarik kemana-mana tuh memperkaya itu, dan berapa besar memperkayanya itu kan? Ya ini contohnya, itu orang udah bisa kena delik gitu mas saya. Jadi hal-hal begini perlu dikaji. Memang saya lebih kepada teknologi ini kan semakin meluas dipakai oleh orang ya. Kalau nggak diatur, memang juga berbahaya seperti Pak Arya katakan tadi ya. Apalagi gini, ini orang Karo ya, di Karo itu campur-campur itu, ya kan, satu rumah itu kan, jadi sangat demokratis orang ini. Jadi maksud saya jangan sampai kerukunan di antara kita, apalagi dari Sabang sampai ke Merauke ini memang kita naik pesawat aja tuh 9 jam naik Boeing 737 itu ya. Dari ujung sampai ujung. Ujung sampai ujung. Sama dari Jakarta ke Jeddah itu. Maksud saya begini Pak. Terakhir. Mumpung ini lagi undang-undang KUHP maupun KUH Perdata sedang digodok oleh DPR. Nah, saya berharap sih dalam godokan DPR itu bisa dimasukkan ide-ide kami itu. Artinya apa? Hal-hal seperti itu, anggaplah seperti penghinaan, penyemaran yang memang niatnya untuk mengujar kebencian, itu prosesnya harus diperpanjang dulu. Jangan dimudahkan prosesnya untuk orang dengan mudah dipenjara. Nah, kami berharap sih dengan adanya pembahasan RUU KUHP maupun KUH Perdata ini, pemerintah mau legowo untuk mengkaji kembali terkait dengan pasal-pasal karet itu. Baik, Bung Arsya terima kasih, Pak Tifatul, Bang Arya terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul belakangan ini soal penerapan Undang-Undang ITE. Kalau misalnya belum sempurna, mungkin harus disempurnakan. Tapi regulasi terkait dengan ini dirasa juga perlu. Bagaimana pengaturannya mungkin jadi PR buat kita bersama ke depan. Demikian AFD Now untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik dan narasumber lainnya. Sampai jumpa.